Halo semuanya, selamat datang di video ini. Di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan AI untuk membantu kita membuat lesson plan atau RPP. Di sini kita akan fokus bagaimana mengarahkan, mengevaluasi, dan juga menyempurnakan hasil AI secara khusus untuk membantu kita mendesain lesson plan. Berbeda dengan prompting pada umumnya, di lesson plan kita harus menjaga konsistensi, keterkaitan, dan kelayakan pembelajaran dari antara setiap komponen RPP sendiri. Sebelum kita mulai memberikan prompting kepada AI, di sini saya akan mengupload template format RPP yang ingin digunakan terlebih dahulu. Ini penting supaya AI tahu struktur apa yang harus diikuti ketika membuat lesson plan, sehingga hasilnya tidak hanya berisi ide, tetapi juga sudah sesuai format yang diperlukan, yang tentu saja juga berisikan komponen-komponen RPP yang akan kita masukkan atau kita buat. Di sini setelah AI memberikan hasil atau output dari prompt yang kita berikan, kita bisa melakukan pemeriksaan apakah setiap komponen-komponen yang ada pada template RPP itu sudah dapat dibaca oleh AI dan apakah dari AI-nya sendiri sudah mengerti kira-kira apa saja sih komponen dari RPP yang ingin kita buat selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada tahapan untuk memberikan prompting kepada AI. Langkah pertama yaitu adalah memberikan konteks kepada AI. Kita perlu memberitahu siapa kita, untuk jenjang berapa, dan topik apa yang akan kita ajarkan. Memberikan konteks ini penting supaya jawaban AI fokus pada kebutuhan pembelajaran dan bukan sembarang saran saja. Di sini saya menulis bahwa kita sebagai seorang guru SD dan juga untuk membuat lesson plan siswa kelas 5 SD dan juga tentang topiknya ekosistem. Setelah AI memberikan jawaban atau output, kita perlu melakukan kurasi dan juga iterasi dengan mengecek apakah AI sudah memahami level siswanya dengan benar dan apakah topiknya sudah sesuai. Kalau ada ketidaktepatan, kita bisa mengubah prompt dan memperbaiki promptnya segera agar lebih sesuai dengan tujuan yang ingin kita buat. Selanjutnya kita minta AI untuk membuat komponen pertama dari lesson plan yaitu adalah learning objectives atau tujuan pembelajaran. Kita tekankan bahwa learning objective ini harus spesifik dan juga terukur supaya nanti kita bisa merancang aktivitas dan juga asesmen yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan ini. Nah, setelah AI mengeluarkan hasil outputnya, kita harus melakukan review kembali, mengkurasi lagi apakah hasil dari AI ini objektifnya sudah menggunakan kata kerja operasional, lalu apakah bisa diukur, dan apakah realistis untuk siswa kelas 5 dalam satu sesi. Dan kalau belum, refine prompt dan kita bisa mengubahnya atau memberikan prompt baru untuk tujuan memperkuat hubungan antara tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran lainnya. Seperti yang tadi disampaikan, apabila setelah kita melakukan review dan kurasi hasilnya ini masih belum memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan, maka kita bisa merefine prompt atau memberikan prompt baru seperti contohnya pada learning objective ini, saya meminta untuk memperjelas learning objektifnya menggunakan kata kerja operasional spesifik seperti mengidentifikasi, membedakan, atau menjelaskan. Refund Prom ini bertujuan untuk memperjelas tindakan apa yang harus dilakukan siswa supaya aktivitas pembelajaran dan asesmen nantinya selaras. Setelah tujuan pembelajarannya sudah jelas, kita bisa lanjut mulai ke aktivitas pembelajarannya. Di sini saya meminta AI untuk membuat urutan aktivitas lengkap supaya pembelajaran mengalir dari awal hingga akhir. Di sini saya menjelaskan bahwa saya ingin aktivitas pembelajarannya dimulai dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutupan. Tentu saja saya juga memberikan alokasi waktunya sebanyak 60 menit agar nanti AI-nya bisa langsung menyusun aktivitas pembelajarannya dan alokasi waktu tiap aktivitasnya.
Kunci utama untuk menjadikan AI sebagai alat bantu yang efektif untuk membantu kita membuat lesson plan adalah dengan kita harus bisa selalu mengkurasi dan juga melakukan perbaikan terhadap hasil yang dikeluarkan oleh AI. Seperti sebelumnya, kita juga harus mengkurasi hasil dari prompt yang kita berikan untuk learning activities. Kita di sini bisa cek apakah aktivitas pembelajarannya benar-benar mendukung pencapaian dari learning objektif. Lalu bisa juga kita cek apakah ada kegiatan eksplorasi atau kolaboratif. Lalu juga apakah durasi antar aktivitasnya ini sudah sesuai yang kita minta pada prompt awal. Jika setelah kita review dan kita kurasi ternyata hasilnya masih belum sesuai dengan learning objektif dan juga aktivitas yang kita inginkan, kita bisa me-refine prompt dengan memberikan prompt baru. Seperti contohnya di sini, saya ingin memastikan bahwa aktivitas pembelajaran benar-benar mendorong siswa mencapai tujuan pembelajaran, bukan hanya sekedar bermain atau mendengar. Di sini saya menambahkan aktivitas yang mengharuskan siswa mengidentifikasi dan menganalisis komponen ekosistem melalui kegiatan diskusi ataupun eksperimen. Selanjutnya, kita bisa langsung minta AI untuk membuat rencana asesmen berdasarkan learning activities yang telah disusun. Tahapan ini penting agar asesmen yang dibuat betul-betul dapat mengukur capaian dari learning objektif dan juga sesuai dengan bagaimana learning activities atau aktivitas yang dilakukan siswa pada saat proses pembelajaran. Nah, lagi-lagi di sini kita harus mereview dan juga mengkurasi hasil atau output dari AI tersebut. Apakah asesmennya sudah mengukur apa yang kita ajarkan? Lalu apakah asesmennya dapat mengukur berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan juga apakah indikator pencapaiannya sudah jelas dan menggunakan kata kerja operasional? Di sini, walaupun saya merasa hasil atau output dari AI sudah sesuai, saya akan menambahkan beberapa tambahan agar hasilnya ini lebih sesuai dan juga lebih memenuhi kriteria dari asesmen plan yang saya inginkan. Di sini saya ingin asesmennya itu lebih autentik, mendalam, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Makanya saya menulis, saya ingin asesmen ini berbasis proyek, lalu seperti membuat model ekosistem atau presentasi kelompok. Setelah semua bagian atau komponen dari RPP-nya sudah siap dan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita juga bisa meminta bantuan AI untuk merangkai semuanya menjadi format lesson plan utuh seperti yang kita kirimkan di awal. Nah, di sinikah kita melakukan review terakhir, mulai dari learning objektifnya, activities-nya, dan juga assessment-nya. Apakah learning objektifnya sudah sesuai, activities-nya sudah sesuai, assessment-nya saling sesuai, dan apakah 3 komponen tersebut sudah saling terkait. Lalu kita juga di sini bisa menilai apakah semua sudah aplikatif dan juga realistis. Nah, jika menurut kita hasilnya sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan, kita bisa langsung copy paste hasil dari AI ini dan menyusunnya dan menyesuaikannya ke dalam format RPP yang sudah kita miliki di Word atau di aplikasi dokumen lainnya. Nah, jadi itulah langkah lengkap membuat lesson plan dengan menggunakan bantuan AI. Kita perlu ingat bahwa prompting di bidang pendidikan bukan hanya soal memperbaiki jawaban, tapi juga memastikan semua bagian mendukung proses belajar siswa. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan selamat belajar.